Karena ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran toh. Orang ngaji itu ibadah karena perintahnya Allah, kewajiban dari Allah. Orang ngaji itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bukan sunat loh. Menuntut ilmu itu faridatun, sesuatu yang diwajibkan bagi orang Islam, laki maupun perempuan. Jadi bukan sunat, bukan mustahabun, bukan sunat masnunatun, bukan, faridatun. Orang ngaji itu faridah. Makanya Nabi Muhammad SAW sudah alim, tapi doanya Nabi apa? Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi aku ilmu. Jadi kita dianjurkan setiap hari minta ditambahi ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu sekelas Nabi Muhammad, orang paling alim, masih minta ditambahi ilmu setiap hari. Dalam doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Nah, wa ziyadatan fil ilmi, minta ditambahi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wa sholatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa maftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim wa marzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa munawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabilana fi dinina Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madal jud wal karma bil ilmi wal hilmi wal kamil barik wa sallam alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halaman 61 nomor 17. Bismillahirrahmanirrahim. Tasoniful arifin billah, karya-karya orang-orang yang ma'rifat billah, orang-orang yang sudah kenal Allah, yang sudah mengetahui hakikat ketuhanan. Karya-karya tulis Syekh Abdul Qadir Jilani, karya tulis Syekh Abu Hasan Asyadili, karya tulis Imam Abu Hamid Al-Ghazali, karya tulis Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan imam-imam yang lain, wali-walinya Allah yang lain. Minan ni'amil azimah, termasuk anugerah besar ala ahli hadzal zaman, menurut orang yang hidup di zaman ini. Li'anna tilka tasonif, karena semua karya tulis para wali Allah itu khulasatu ma fil kitab wa sunnah, merupakan ringkasan daripada isi kandungan Al-Quran dan isi kandungan hadis Nabi. Alladzaini la yafhamuhuma katsirun minan nas, yang mana isi kandungan Al-Quran dan isi kandungan hadis Nabi tidak banyak orang yang memahaminya, khususan al-awamah, khususnya orang awam, orang yang tidak pernah mondok atau orang yang tidak pernah ngaji ilmu. Tidak bisa baca kitab sendiri, ya mendengarkan lalu mengamalkan, seperti itu. Jadi orang yang mendengar atau membaca kalam-kalam arifin, karena kalamnya diadopsi dari kalamullah Al-Quran dan kalamnya Nabi Muhammad yang berupa hadis, seolah-olah kita yang baca kitab karya tulis para wali arifin billah itu sama seperti mendengarkan kalam nasihat langsung dari Allah dan langsung dari Rasulullah. Karena Al-Quran
adalah kalamullah, sedang hadis adalah kalamnya Nabi Muhammad. Jadi setiap orang baca Al-Quran, baca hadis, atau baca kalam-kalam sufistik, itu secara tidak langsung kita langsung minta nasihat kepada Allah. Makanya dulu Al-Mafula Yenawi Abdul Jalil, setiap saya mintai nasihat, beliau jawabannya gitu, sudah kalau kamu butuh nasihat, tidak usah minta nasihat ke saya, bacalah kitab-kitab yang sudah kamu pelajari di pondok dulu. Kalau kamu minta obat, minta ilmu, minta nasihat, langsung baca kitab yang dulu pernah kamu pelajari di pondok pesantren. Jadi saya tidak bisa ngasih nasihat, langsung mintalah nasihat kepada pengarang-pengarang kitab. Karena hampir semua pengarang-pengarang kitab itu kekasih Allah, waliullah, yang kalamnya diadopsi dari intisari hadisnya Nabi Muhammad dan intisari Al-Quran. Yang ke-18, makalah yang ke-18, ruwiya anil Imam Asy-Syaikh Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu dzukira indau kasratut tasnif. Beliau pernah disebutkan di sisi beliau banyaknya karya-karya tulis yang dikarang oleh ulama klasik dan ulama kontemporer, yang dikarang oleh ulama salaf dan ulama kholaf. Terus sebagian santri yang hadir, qala ba'du man hadar, bilang gini, innahu la hajata ila tasnif al yauma. Zaman sekarang ini tidak butuh karya tulis baru, cukup kita belajar kitab-kitab kuno. Saya tidak butuh belajar kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kontemporer, katanya sebagian santrinya beliau. Lalu beliau sang Habib menjawab gini, wahal yadurru sha'ihu ba'da sha'ih, apakah bermasalah, apakah berbahaya as-sha'ih, orang yang meneriakkan ilmu sesudah as-sha'ih yang lain, sesudah peneriak ilmu yang lain? Apakah bermasalah, apakah berbahaya orang yang menyuarakan ilmu sesudah orang lain juga menyuarakan ilmu? Lalu terdiamlah murid yang bilang, saya tidak butuh karya tulis ulama-ulama zaman sekarang ini. Maksudnya beliau tidak boleh bilang kayak gitu, karena yang jelas kalamnya ulama itu, kalamnya musannif-musannif pengarang kitab itu dicocokkan kayak zamannya. Kita membaca karya tulis Abi Suja, terus kita membaca karya tulis Ibnu Qasim, ulama berikutnya. Ini bahasanya sudah beda meskipun maksudnya sama. Kita baca karya tulis Jalaluddin Al-Mahalli, lalu baca karya tulis Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, muridnya. Lalu kita baca karya tulis muridnya lagi, Ibnu Hajar Al-Hitami. Lalu kita baca karya tulis muridnya lagi, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, dan seterusnya. Yang jelas bahasanya musonep itu tidak akan sama meskipun pengertiannya sama, dicocokkan kayak zamannya. Makanya dulu banyak ulama-ulama yang mempunyai dzauq kitabi, perasaan kitab. Silakan masuk, duduk. Perasaan kitab, dzauq kitabi, perasaan kitab begini. Kita musyawarah, kita debat, terus ada salah satu santri itu ketika jawab pakai redaksi, pakai ibarat yang ngarang sendiri, itu biasanya ketemu. Kamu ngambil ibarat kitab dari apa? Dari Mu'nil Muhtad. Padahal di Mu'nil Muhtad tidak ada lafadz yang kayak gitu. Sampai sebagian para musyahid itu bilangin, setahu saya bahasanya Syekh Muhammad Khotib Asyarbini tidak seperti itu, bahasanya seperti ini. Bahasanya Syekh Ibnu Hajar Al-Hitami itu tidak seperti itu, bahasanya seperti ini, dijelaskan. Sampai punya perasaan kitab dari seringnya baca, bisa membandingkan bahasa dari setiap musannif yang menerangkan atau yang menulis ilmu. Meskipun pengertian sama, tapi bahasa beliau disesuaikan zamannya. Gitu, kadang gitu. Makanya di yang nomor 11 sebagai pendukung, Sayyidina Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan radhiyallahu anhu, pengarang Ratib Al-Haddad, innallaha yuntiku ulama kulli zaman bima yuwafiqu ahlahu. Sesungguhnya Allah
berkalam kepada ulamanya setiap zaman disesuaikan dengan ahli zamannya. Nah, kayak sekarang kita tidak tahu terjemah Al-Quran. Ada ulama kontemporer yang menerjemahkan Al-Quran. Kita tidak pernah belajar tafsir Al-Quran secara tertulis bahasa Arab, tapi kita mendengar dari orang yang menerjemahkan tafsir itu. Jadi Allah itu berfirman kepada ulama setiap zaman disesuaikan atau dicocokkan dengan ahli zamannya. Zaman tahun 100 Hijriah dibandingkan 1000 Hijriah itu beda cara penyampaiannya. Kalau disamakan kayak dulu ya nggak mungkin paham. Kayak gini, ada orang gurunya sudah dan muridnya sudah, gurunya sudah universitas, sudah perguruan tinggi, tapi mengajarkan ilmu disamakan ke anak SD, disamakan kayak nerangkan ilmu kepada mahasiswa, ya enggak nyambung anak SD. Enggak mungkin tambah cerdas, ya tambah goblok. Kita mengalami Allah berkalam kepada ulama setiap zaman disesuaikan ahli zamannya. Ketika ini kelasnya masih SMP, maka diomongi sesuai kelas SMP, dikalami sesuai kelas SMP. Ini kelasnya tabiin, maka dikalami seperti kelasnya tabiin. Sampai nampar itu anunya. Gimana? Yang merah ya buatan. Yes, itu baik. Ambil tekun. Nah, sing merah sing suci. Nah, kita lanjut sekarang. Innallah yuntiku ulama akuli zaman bima yuwafiku ahlahu. Allah berfirman dengan ulama setiap zaman dicocokkan dengan ahli zamannya. Kayak dulu di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Al-Quran yang tertulis itu tidak ada titiknya dan tidak ada harokatnya. Kok seandainya guru-guru kita ngajari Al-Quran tanpa titik tanpa harokat, ya kualat. Dulu zaman sahabat Nabi nerangkan ilmu dengan bahasa tulisan yang tidak ada harokat dan titiknya, tapi santri-santrinya paham, bisa membedakan mana huruf jim, kho, mana huruf ha, mana dal sama zal, mana ro sama zai, mana sin sama shin, mana sod dengan dot, mana to sama zo, bisa dibedakan tanpa titik tanpa harokat. Makanya Allah berkalam dengan ulama zaman dicocokkan dengan ahli zamannya. Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq masih belum ada titik dan harokat. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz barulah ada titik dan harokat sama seperti yang kita jumpai. Jadi cocokkan zamannya. Dan kemarin sudah saya ceritakan, modifikasi Al-Quran itu terjadi 4 kali. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, lalu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ini cuma pengumpulan, karena berserakan, kocar kacir, 7 ayat di sahabat sana, 5 ayat di sahabat ini, 10 ayat di ini, lalu dikumpulkan jadi satu, jadi yang kemudian disebut Mushaf Al-Quran. Dulu ditulis di kulit unta, Al-Quran pertama oleh Zaid bin Sabit, ditulis di tulang. Masih belum ada kertas masalahnya. Gitu. Terus di zaman Utsman bin Affan, karena cara baca sahabat ini beda-beda, dan kaidah penulisan Quran itu juga beda-beda, akhirnya diseragamkan sama Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi satu bahasa, satu kaidah penulisan yang kemudian disebut Khat Utsmani. Kemudian di era Khalifah dinasti Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, karena Al-Quran sudah dikumpulkan jadi satu, kaidah penulisannya satu, masih Khat Kufi. Terus dirubah lagi. Mestinya dirubah, dikasih harokat yang bentuknya titik oleh Abu Aswad Ad-Du'ali.
Harokat fathah dikasih titik ditaruh di atas huruf. Harokat kasroh ditaruh titik ditaruh di bawah huruf. Harokat dhamma dikasih titik ditaruh di depan huruf. Untuk harokat sukun tidak dikasih titik sama sekali. Itu di era Khalifah Bani Umayyah ke-1, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan menyuruh sahabat Abu Aswad Ad-Du'ali. Sahabat Khulafa Rasyidin sudah meninggal dunia. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah meninggal. Sayyidina Hasan, Husain sudah meninggal. Al-Quran baru dikasih harokat. Kok seandainya sampai ke kita Al-Quran masih belum ada harokat, ya bingung kita bacanya. Kemudian baru modifikasi Al-Quran terakhir di era Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang secara dari garis bapak keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan atau Abdul Malik bin Marwan, secara garis ibu keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Baru di era Khalifah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz inilah terjadi modifikasi Al-Quran sebagaimana yang kita jumpai sekarang. Dulu Al-Quran tidak ada titiknya dikasih titik. Dulu Al-Quran tidak ada harokatnya dikasih harokat. Dulu kaidah penulisan Al-Qurannya masih bentuk khot kufi, kemudian dirubah jadi khot nuskha atau khot naskah, khot naskhi yang kita jumpai sekarang. Dulu Al-Quran itu tidak ada juz-juzannya, baru diberjuz-juz jadi 30 juz. Dulu Al-Quran tidak berjuz. Mulai di era Umar bin Abdul Aziz baru Al-Quran berbentuk juz sampai 30 juz. Dulu Al-Quran tidak ada makroknya, tidak ada rubuknya, baru dikasih makrok di zaman itu, ditandai ain. Dulu ayat sajadah tidak ada tandanya, di zaman itu kemudian dikasih gambar masjid, biar ketika baca ayat sajadah, baca tasbih atau sujud tilawah, kayak gitu. Itu baru terjadi di era Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah ke-7 sampai 14 khalifah. Baru kemudian diganti Khalifah Bani Abbasiyah sampai 36 khalifah, kayak gitu. Kita lanjut pembahasan ini. Hati kita bersyukur, berterima kasih kepada semua orang yang berjasa dengan ilmu. Kalau Imam 7 yang menulis hadis Nabi. Dulu hadis Nabi belum ditulis, hanya dengar dari ini, dari ini, dari ini. Baru ditulis oleh Kutubus Sittah, Imam 6 ya, Imam 6. Termasuk Imam Bukhari, Muslim, Imam Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu penulis-penulis hadis Nabi. Kalau penulis Al-Quran sahabat Zaid bin Sabit, yang mendiktekan itu sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Wattasonif tabluhul amakinal ba'idah, karya tulis yang dikarang oleh ulama-ulama. Kayak kita ya tidak pernah mondok, minimal baca Safinatun Najah, yang fikih, yang nahu minimal ya belajar Jurmiyah, tasrifan shorof. Yang tauhid minimal belajar Aqidatul Awam. Nah, ya kiai-kiai kita, guru-guru kita di langgar-langgar ngaji sudah mengajarkan itu, tentang tauhid, tentang fikih, tentang nahwu shorof. Karya-karya tulis ulama-ulama dulu itu tablughul amakinal ba'idah, bisa sampai di negeri yang jauh, di tempat-tempat yang jauh. Padahal yang ngarang orang luar negeri, bisa sampai ke Indonesia. Syekh Abdul Qadir Jilani namanya terkenal di sini, padahal beliau orang Baghdad, Irak. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kita wudhu ikut Imam Syafi'i, kita sholat ikut Imam Syafi'i. Padahal bukan orang Indonesia, tapi orang Mesir. Karya tulisnya sampai ke tempat yang jauh. Wa tabqa ba'da mautil alim, dan langgeng abadi karya tulis itu sesudah wafatnya pengarang. Imam Syafi'i sudah wafat, tapi karya tulisnya dipelajari dan diamalkan. Fayahsulu bidzalika fadlu nasyril ilmi. Meskipun Imam Syafi'i tidur di alam barzah, tapi beliau mendapatkan fadilah, keutamaan nasyril ilmi, menyebarkan ilmu. Kita wudhu ikut Imam Syafi'i, meskipun Imam Syafi'i tidak wudhu, tapi dikirimi, ditransferi di rekening tabungan akhiratnya ganjaran wudhu, ya gitu. Ya, kayak kita itu. Makanya kita itu dianjurkan mengajarkan yang baik kepada siapapun, kenalan kita, orang tua kita, tetangga kita,
Meskipun yang tidak mau ngaji karena malu, itu kita kasih ilmu dapatnya ngaji. Karena kita dengan anak itu mengamalkan ilmu, kita kecipratan ganjaran ibadahnya. Gara-gara kita yang ngajari baca Al-Quran, terus anak itu bisa baca Al-Quran. Terus setiap kita baca Al-Quran, orang pertama yang ngajari kita Al-Quran itu tetap punya tabungan pahala di rekening akhiratnya. Punya, mengalir terus. Yang dimaksud amal jariyah bukan hanya sodako. Orang ngajar ilmu itu juga sodako ilmu. Wa yuktabu mu'alliman da'iyan ilallah fi qabri. Dia meskipun mati tapi tercatat sebagai dai, orang yang dakwah mengajak kepada Allah, sebagai mu'alliman pengajar di alam kuburnya. Wa man ahsanu mimman da'a ilallah. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang selalu mengajak menuju jalannya Allah. Nyadarkan teman-temannya yang dulu tidak pernah sholat fardu, gara-gara berteman dengan kita dia mulai rajin sholat. Dulu tidak pernah sholawatan, gara-gara kita yang ngajak akhirnya senang sholawatan. Dulu tidak pernah baca Al-Quran, dan gara-gara kita akhirnya senang baca Al-Quran. Itu namanya termasuk ngajar. Tidak harus jadi ustadz orang ngajarkan ilmu, biar kita punya tabungan akhirat. Jadi kalau ngajari orang, ngajak kebaikan, jangan ngajak kejelekan. Kalau kita mau maksiat, ya maksiat sendiri, jangan ngajak orang lain. Karena kalau ngajak orang lain, setiap orang itu maksiat, karena yang ngajari maksiat kita, dari kita terkirimi dosanya. Sama seperti pahala tadi. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad dijelaskan di sini, man an'asa lisanahu haqqan, barang siapa yang menyegarkan lidahnya terhadap kebenaran, yu'malu bihi min ba'dihi, yang kemudian kebenaran itu diamalkan atau ditiru oleh orang-orang sesudahnya, sesudah dia meninggal, lalu ajaran baiknya diamalkan, dilakoni oleh orang-orang sesudahnya, ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah, maka orang yang di alam kubur itu tetap Allah kirimi ganjaran sampai hari kiamat. Jadi nanti tidak selesai ganjarannya. Imam Syafi'i meskipun tidak kita ziarahi kuburannya, setiap kita wudhu ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dikirimi pahala wudhu. Setiap kita sholat ikut madhab Syafi'i, Imam Syafi'i dapat kiriman pahala sholat. Kayak contoh kecil gini, kita sedekah tasbih ke orang, lalu kita meninggal dunia, setiap orang itu wiritan pakai tasbih kita dikirimi ganjaran dzikir. Kita sedekah sajadah, setiap orang itu sholat di atas sejadah yang kita kasih, maka kita dapat pahala sholat, dikirimi terus di kubur. Meskipun anaknya tidak pernah ziarah kubur, tapi tetap orang tersebut dikirimi pahala. Kayak kita ngaji, kita ngajar ilmu, orang tua kita dapat kiriman pahala ilmu. Karena apa? Karena sebelum kita ngaji kirim Fatihah. Biar apa? Biar rohnya hadir di sini ikut ngaji. Jadi meskipun beliau di alam kubur dikirimi pahala tolabul ilmi, pahala nasril ilmi, kayak gitu. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran toh. Orang ngaji itu ibadah, karena perintahnya Allah, kewajiban dari Allah orang ngaji. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, bukan sunat loh. Menuntut ilmu itu faridotun, sesuatu yang diwajibkan bagi orang Islam, laki maupun perempuan. Jadi bukan sunat, bukan mustahabun, bukan sunat masnunatun, bukan, faridotun. Orang ngaji itu farido. Makanya Nabi Muhammad SAW sudah alim, tapi doanya Nabi apa? Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi aku ilmu. Jadi kita itu dianjurkan setiap hari minta ditambahi ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu sekelas Nabi Muhammad, orang paling alim, masih minta ditambahi ilmu setiap hari. Dalam doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Nah, wa ziyadatan fil ilmi, minta ditambahi ilmu.
Ya Allah, aku minta selamat di dalam agamaku, salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Berilah aku afiat, keselamatan jasmaniku. Wa ziyadatan fil ilmi, berilah aku tambahan ilmu. Wa barakatan fil rizki, berilah aku keberkahan rizki, rizki zahir maupun rizki batin, rizki berupa ilmu maupun rizki yang kelihatan mata. Wa taubatan qabbalal maut, berilah aku taubat sebelum aku meninggal. Wa maghfiratan ba'dal maut, berilah aku ampunan sesudah aku meninggal. Wa rahmatan indal maut, berilah aku kasih sayang ketika aku meninggal. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan aku ketika ruhku keluar dari tubuhku pada saat aku sakaratul maut. Minta endengan, minta gampangkan, tidak dipersulit. Orang yang pingin gampang keluarnya ruh ya sunat dibacai ar-ra'du dan sunat disiwaki. Ambil sikat gigi langsung siwak orang yang sedang nasak, biasanya ruhnya gampang keluar. Dibacai surat ar-ra'du biar keluarnya ruh gampang, dan disikati di giginya bawa disiwaki. Meskipun bukan pakai kayu siwak, bisa pakai sikat gigi. Terus tujuannya kenapa kok dibaca Yasin? Biar matinya husnul khotimah. Orang yang mau mati dibaca Yasin biar husnul khotimah, biar ingat kalimat syahadat. Orang mau mati dibacai surat ar-ra'du biar keluarnya ruh gampang. Gitu. Masalah ruh itu tidak usah banyak ditanyakan dulu. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya orang Yahudi tentang ruh, tapi sama Allah suruh jawab ya, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, urusan hakikatnya ruh yang tahu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian semua tidak dikasih tahu tentang ilmu ruh kecuali hanya segelintir saja, sedikit saja. Orang taunya orang hidup karena ada ruhnya, orang mati ruhnya keluar, gitu saja. Tapi kita tidak tahu ruh sebelum dimasukkan ke jasad di mana, ruh sesudah keluar dari jasad ada di mana, kita tidak dikasih tahu. Hanya orang segelintir saja yang dikasih tahu, tidak semuanya orang paham. Sebagai penutup ya, kita baca bulan Ramadan sedikit aja, satu bab, satu pembahasan. Kemarin sampai di makalah ketiga. Hukia diceritakan an ba'di ahli ilmi, dari sebagian orang ahli ilmu, annahu qala, dia berkata, kana indau rajulun, di sisi kita ada seorang pria, ismuhu Muhammad, yang bernama Muhammad. Siapa? Ada yang nama Muhammad sini? Ada seorang pria yang bernama Muhammad. Wa kana la yusolli illa qita'an, dia tidak melakukan sholat kecuali beberapa sholat saja, segelintir sholat saja. Jadi jarang ibadah, memang ibadahnya jarang ditunjukkan ke orang, hanya kelihatan dia jarang sholat. Fa idza dakhala syahrul Ramadan, tapi ketika dia itu sudah masuk bulan Ramadan, zayyana nafsahu, dia menghiasi dirinya bisyabil fakhirah, dengan pakaian yang indah, tibi, dan memakai wewangian. Setiap masuk bulan Ramadan dia mandi tobat, dia pakai pakaian baru, pakaian bersih, pakaian wangi, tubuh yang wangi, disabun, nggak kayak orang yang di depan saya ya. Wa yasumu wa yusolli, dia istiqomah berpuasa Ramadan dan sholat fardu, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud, sholat tarawih. Wa yaqdi ma fatahu, dia qadai semua ibadah-ibadah yang dulu dia tinggalkan, diqadai semua pas di bulan Ramadan. Fakultu lahu fi dzalik, lalu aku bertanya kepada orang itu tentang masalah itu. Kenapa kamu setiap bulan Ramadan melakukan hal yang sedemikian? Lalu pria yang bernama Muhammad itu jawab gini, yang jarang ibadah itu, setiap Ramadan rajin ibadah. Lalu dia jawab ini, hadza syahrut taubat war rahmat wal barokat, ini adalah bulan bertobat, kembali kepada Allah, bulan kasih sayang dan bulan barokah. Asallahu, semoga Allah ayyatajawaza anni bifadlihi, mengampuni dosa-dosaku dengan anugerahnya, dengan rahmatnya.
famata. Lalu pria yang tobat di bulan Ramadan itu Allah takdir meninggal dunia. Wa ra'aitu fil manam, lalu ba'di ahli ilmi itu mimpi bertemu pria yang bernama Muhammad itu dalam tidurnya. Lalu pria itu saya tanyai, katanya beliau, fakultu lahu ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepadamu? Lalu pria Muhammad itu yang bernama Muhammad itu jawab, wafarallahu li ajri hurmati syahri Ramadan, Allah mengampuni semua dosaku gara-gara aku selalu menghormati bulan Ramadan. Ini keterangan cerita ini ada di kitab Irsyadul Ibad halaman 45. Jadi setiap malam bulan Ramadan jangan sampai kita lupa mandi sunat. Waktunya mulai sesudah maghrib sampai subuh, mulai maghrib sampai subuh mandi Ramadan, nawaitul husla li lailatin min Ramadan. Tapi yang bagus itu sesudah buka, sebelum taraweh. Apa tujuan hikmah mandi Ramadan? Biar kita semangat ibadah di malam harinya. Itu tujuannya, biar nak malas tarawih, nak malas darus, nak malas ziarah, nak malas ngaji, nak malas ibadah, intinya itu tujuan mandi. Mandi malam Ramadan. Jadi setiap malam itu disunatkan mandi, biar luntur dosa-dosa kita, biar rantai-rantai setan yang dirantaikan ke kita sebelum Ramadan terlepas, terkikis sedikit demi sedikit. Terus kotoran dosa yang ada di hati kita itu juga pelan-pelan akan tergerogoti, terkikis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jadi orang istiqomah, orang ikhlas. Kita menuai Lailatul Qadar di Ramadan ini dan Ramadan selanjutnya. Dan Allah sibukkan urusan akhirat, urusan ibadah di saat kita pertemukan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Ala diniyat wa ala kulli sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jainal bin mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Siri asraril Fatihah. Ya kan. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.